Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim, pencapaian tertinggi dalam hidupnya, cita-cita terbesar seorang muslim, yaitu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang saleh. Karena orang yang saleh adalah orang yang mendapat jaminan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita hendaknya berusaha untuk terus menjadi orang yang bertakwa, untuk terus menjadi golongan orang-orang yang saleh? Jamaah sekalian, orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang telah mencapai derajat tertinggi di sisi Allah. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apabila tanpa kita meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, orang yang saleh, maka semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Karena yang terbesar, yang paling besar bagi kita sebagai muslim, pencapaian yang paling tertinggi adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang saleh, seorang yang bertakwa kepada Allah, dialah orang yang telah sukses dalam hidupnya. Dialah orang yang berhasil, orang yang sukses sejati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Dan dunia ini tidaklah kecuali hanya sekedar kenikmatan yang menipu. Maka tidak ada pencapaian sebagaimana pencapaian orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan diselamatkan dari nerakanya. Dan itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, oleh orang-orang yang saleh. Mereka orang-orang yang saleh ini tidak hanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam doa kita sepanjang salat kita 17 kali, minimal 17 rakaat, kita semuanya berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, ihdina, berilah kami petunjuk as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, agar kita bisa senantiasa menegakkan Islam dalam kehidupan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah mereka yang diberi nikmat itu? Para ulama menegaskan, sebagaimana bisa kita baca dalam banyak tafsir, yaitu orang-orang an'ama alaihim,
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu mereka yang telah Allah beri nikmat bagi mereka. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yakin sepenuhnya kepada Allah, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang saleh. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, mereka akan dikumpulkan dengan para siddiqin, syuhada, karena kesalehan mereka, karena ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka mendapatkan hal ini kecuali sebuah kesuksesan yang besar. Tidak ada kesuksesan lebih daripada yang ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bertakwa kepada Allah, yang salih, maka sejak di dunia ini Allah memberikan jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, setiap persoalan yang dia hadapi pasti Allah berikan solusi, pasti Allah berikan jalan keluar, tidak pernah buntu, karena mereka selalu ada di dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sungguh menjadi hak kami untuk menolong orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh, sehingga tidak ada persoalan kecuali Allah memberikan solusi untuknya, baik sebagai seorang pribadi, dan apabila dalam sebuah komunitas mereka adalah orang-orang saleh, demikian pula Allah akan memberikan solusi kepada komunitas yang saleh tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian persoalan rizki. Rizkinya orang-orang saleh, rizkinya orang-orang yang bertakwa ada dalam jaminan Allah. Karena Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia tidak pernah khawatir dengan rizki yang Allah janjikan kepadanya, karena semuanya ada dalam jaminan Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena Allah memberikan jaminan, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian. Jangan pernah takut Allah akan menyia-nyiakan karena banyak anak, karena memiliki keturunan yang banyak. Nahnu narzuquhum, kamilah yang berikan rizki kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu, wa iyyakum, dan yang berikan rizki kepada kalian. Orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah ada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizkinya bahkan mendapatkan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang saleh adalah orang yang mendapatkan doa dari seluruh umat muslim di muka bumi ini setiap hari. Jamaah sekalian, pada setiap kita salat, maka saat tasyahud awal, kemudian saat tasyahud akhir, kita harus membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Begitu mulianya orang-orang saleh ini, orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk membaca doa ini pada setiap tasyahud awal dan tasyahud akhir. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemuliaan yang mana lagi yang lebih mulia daripada menjadi orang-orang saleh, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk memanjatkan doa kepada orang-orang saleh ini, baik yang mereka sudah wafat maupun mereka yang ada di muka bumi ini. Assalamu alaina, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya kaum muslimin, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hambanya yang saleh. Jamaah sekalian, orang yang saleh dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak dan keturunannya.
Tidak hanya dirinya dijaga oleh Allah, tetapi sampai anak keturunannya, karena kesalehan ayahnya, karena kesalehan bapaknya, karena kesalehan orang tuanya, maka anak keturunannya juga dijaga. Tidak hanya dirinya, bahkan harta bendanya. Kita ingat, dan apabila kita membaca surat Al-Kahfi, jamaah sekalian, disebutkan wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini adalah kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mendirikan tembok yang akan roboh, yang akan hancur, kemudian diperbaiki oleh Khidir dan Nabi Musa. Lalu disebutkan bahwasanya di bawah dinding tersebut ada perbendaraan, ada harta yang dimiliki oleh dua anak yatim. Kenapa Khidir diperintah Allah untuk memperbaiki dinding tersebut? Karena itu adalah milik, di bawahnya ada harta benda, ada perbendaraan, ada kekayaan milik dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dari kedua anak yatim itu adalah seorang yang saleh. Subhanallah. Apabila kita ingin anak-anak kita terjaga setelah kita wafat, maka satu-satunya jalan, jadilah orang yang saleh, sehingga kita semuanya akan merasa tenang dan aman, karena anak-anak kita akan dijaga oleh Allah, bahkan termasuk harta bendanya, makan minumnya, rezekinya Allah jamin, karena kesalehan orang tua. Subhanallah. Jamaah sekalian, orang yang saleh dalam hidupnya tidak pernah merasakan kesusahan, kegalauan, kesedihan yang akan mencelakakan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, tidak ada yang bisa beramal saleh kecuali orang yang saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha, baik dia itu orang dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Disebutkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Semua orang di muka bumi ini bekerja siang malam, jungkir balik, siang malam tidak kenal waktu, dalam rangka untuk meraih kebahagiaan. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya, mencoba untuk meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Apa yang dia cari? Hanya satu, kebahagiaan. Tetapi ingat, tidak ada seorang pun yang mencapai kebahagiaan sejati kecuali dengan amal saleh. Orang yang beramal saleh, orang yang saleh hidupnya, maka dia dijamin oleh Allah hayatan thayyibah, yaitu hayatan sa'idah, hidupnya akan senantiasa bahagia. Betapapun dia tidak punya kekuasaan, betapapun dia tidak punya uang, betapapun dia tidak punya siapa-siapa, karena Allah yang menjamin hayatan sa'idah, karena amal salehnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang saleh tidak hanya bahagia ketika di dunia ini, tetapi disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya diriwayatkan dari Zaid bahwa yang dimaksud dengan yubashirunahu inda mautihi, yang dimaksud dengan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah hidupnya dengan kesalehan, dengan ketaatan, mereka diberi kabar gembira. Kapan diberi kabar gembira oleh malaikat itu? Yubashirunahu inda mautih, ketika dia wafat diberi kabar gembira oleh malaikat. Wa fi qabrihi, dan ketika nanti di kuburan. Wa hina yub'ats, dan ketika nanti dibangkitkan, dia terus mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, yaitu alla takhafu wa la tahzanu.
jangan kalian itu takut dan jangan bersedih. Jangan takut mamadha. Jangan takut kalian itu dengan mimma tuqaddimunahu min amril akhirah, yang lalu. Untuk persiapan kalian masuk ke alam akhirat, jangan kalian fikirkan. Kalian berada dalam keamanan. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan, baik itu anak, baik keluarga, istri, harta, dan yang lain-lainnya. Tidak perlu kalian fikirkan dengan kesedihan. Semua telah diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang ini diberitakan oleh malaikat dengan al-jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kehidupan seorang yang saleh. Di dunia dia hidup bahagia. Pada saat waktu mau dia meninggal dunia dalam keadaan naza, ketika sakaratul maut datang malaikat, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Kamu berada di dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Dan nanti ketika di kuburan juga diberitahu oleh malaikat, tidak usah takut. Betapa banyak orang yang takut mati, karena nanti akan berada sendirian di kuburan 1 kali 2 meter, gelap, tidak ada teman. Membayangkannya sudah sangat menyeramkan. Tetapi mereka ini apabila orang yang dikubur itu adalah orang yang saleh, maka diberi kabar gembira oleh malaikat, tidak usah takut, tidak usah sedih, kalian berada dalam keamanan, kalian berada dalam nikmat kubur. Dan ketika dibangkitkan pada saat huru hara hari kiamat, demikian juga diberi kabar gembira, gak usah takut, gak usah sedih, karena sesungguhnya engkau adalah penduduk surga. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita terus berjuang, berusaha di dunia ini untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang perlu terus-menerus kita cari. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, rebutan kekuasaan, tidak. Itu tidak akan ada gunanya, bahkan suatu kesia-siaan, bahkan pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana diri kita terus-menerus menjadi lebih baik dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kita, entah karena virus COVID-19 atau karena yang lainnya, banyak di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, baik dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, atau siapapun dari kaum mukminin, kaum muslimin, mereka sudah tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Amal mereka sudah selesai. Sudah tidak ada lagi kesempatan, meskipun hanya menambah kebaikan dengan mengucapkan subhanallah. Tidak bisa untuk menambah apapun dari kebaikan. Kita yang masih hidup ini punya kesempatan, dan kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan ini kita pakai untuk sesuatu yang sia-sia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kenikmatannya adalah kenikmatan yang menipu. Tidak ada orang yang bisa berbahagia dengan kenikmatan dunia ini, kebahagiaan sejati. Tidak bisa. Kebahagiaan sejati adalah dengan iman. Karena yang mempunyai kebahagiaan, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Maka lihatlah orang-orang yang mencari kebahagiaan selain dengan iman, akhirnya mereka tidak pernah puas, main perempuan, berzina,
kemudian narkoba dan segala macam mereka usahakan untuk mencapai kepuasan dunia, tapi tidak bisa, malah menghancurkan dirinya sendiri. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia ini menipu, maka tinggalkan. Kita cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk mencapai ketaatan, menjadi orang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, beberapa yang kita uraikan tentang bagaimana nikmatnya menjadi orang saleh, bagaimana nikmatnya menjadi orang yang bertakwa, dan ini bisa dicapai oleh setiap orang, orang kaya, orang miskin, siapapun bisa meraih derajat ini, tinggal kita mau atau tidak. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita tergerak, dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita kecuali hari-hari yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang ada di sinilah, inilah yang harus kita manfaatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan dan kesalehan kita, sehingga kita tergolong dan digumpulkan bersama orang-orang yang saleh, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin al munafiqin al zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.